الشافعي والشيخ مولى المهضوم إبراهيم سنن بنو أصولهم وفروعهم وخصوصا محمد بن عبد الله بن اللطيف الجرداني الدمية الشافعي وخصوصا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وأصولهم وفروعهم وخصوصا الحبيب توفيق بن عبد القادر السقاف وخصوصا الحبيب علي بن أحمد السقاف وخصوصا الحبيب علي بن محمد باعغل وخصوصا الحبيب هادي بن محمد باعغل وخصوصا الحبيب حسين بن طاهر وخصوصا عبد الله بن حسين بن طاهر وخصوصا الحبيب حسين بن أبي بكر السقاف وخصوصا الحبيب محمد مهدي بن أبي بكر السقاف وخصوصا الحبيب ضرب الدار من تمعد وصولهم وفروعهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما وأسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula. Pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Melanjutkan daripada faidatun fi fadilatil istighfar, fadilah keutamaan daripada kalimat istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah. 2 minggu yang lalu kita menceritakan atau kita membahas tentang amalan ba'dus salaf, orang-orang soleh yang lebih dulu hidup dari kita, yang kita sebut salafun saleh. Mereka memberikan amalan man ahabba an yaghfura malahu wa waladahu wa yubaraka lahu fi rizqihi falyakul astaghfirullah innahu kana ghaffara. Kata sebagian daripada ulama kita, ini pertemuan yang lalu kita murajaah atau mutalaah kembali agar ilmu yang 2 minggu yang lalu
tidak hilang atau tidak sirna dalam ingatan kita. Sebagian amalan orang dulu kalau ingin memperbanyak harta, memperbanyak anak, menambah keberkahan rezeki, maka perbanyak daripada istighfar. Kalimatnya, ya, amalannya yaitu ungkapannya astaghfirullah innahu kana ghaffara. Cukup. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Di beberapa kali diamalkan dalam sehari, fil yaumi sab'ina marrah, 70 kali. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Itu diucapkan sebanyak 70 kali sehari. Ini diamalkan oleh para ulama kita ketika yang dulu, yang mereka banyak harta, banyak anak, banyak rezeki, karena sebab selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian ada lagi istighfar yang dinamakan yaitu Sayyidul Istighfar. Ini di dalam riwayat Sahih Bukhari. Sayyidul Istighfar ini adalah pemimpinnya atau presidennya, ya. Kalimat paling unggul dalam istighfar, itu paling tinggi derajat istighfar itu ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hada sayyidul istighfar. Ini adalah sayyidul istighfar, pemimpinnya daripada kalimat istighfar, di mana semua istighfar baik, meminta ampun kepada Allah baik, tapi kalimatnya, ungkapannya yang paling baik ini yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, halaman ada di nomor 600 atau 6306. Dalam Sahih Bukhari nomor 6306. Nah, itu disebutkan bahwasanya ini adalah istighfar yang diamalkan oleh Nabi. Istighfar yang diamalkan oleh Nabi. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Shaddad bin Aus, sayyidul istighfar an yaqula, pemimpinnya daripada kalimat ampunan, istighfar kepada Allah, hendaknya kamu mengucapkan ini, kata Nabi. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, kamu adalah Tuhan saya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali anta, kamu. Khalaqtani, yang mana telah menciptakan saya. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba kamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika, aku meminta perlindungan dari kamu, min syarri, daripada kejelekan, ma sana'tu, yang aku lakukan. Abu laka bi ni'matika, dan aku meyakini sebenarnya semua apa yang diberikan nikmat itu adalah dari engkau. Wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi, dan aku mengakui bahwasanya aku banyak dosa. Faghfirli, maka aku meminta ampun. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mampu mengampuni dosa seorang hamba illa, kecuali anta, kecuali kamu di sini ain ilallah lafzil jalalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat yang sering diucapkan wirid dalam wirdul latif, ya, setelah subuh itu ada wirid tersebut. Man qalaha, siapa orang yang telah mengucapkan ha ini kembali kepada kalimatul sayyidul istighfar tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Siapa orang yang mengucapkan kalimat istighfar tadi, minan nahari, di siang hari, muwaqinan, dalam keyakinan yang sungguh-sungguh kepada kalimat tadi, yakin Allah Tuhan, Allah yang mengampuni, kemudian Allah yang memberikan daripada ampunan, kemudian Allah juga yang menghindarkan kita dari pekerjaan, perbuatan lalai, lupa dan buruk dari kita sendiri. Biha, karena sebab kalimat tadi kita yakin. Famata, kemudian di hari itu
min yaumihi, meninggal. Hari itu meninggal, di siang baca, kemudian meninggal. Qabla an yumsiya, sebelum masuk waktu sore. Siang ini bisa dibaca ya tadi itu setelah subuh. Baca wirdul latif, kulhu, al-falak, an-nas 333. Nanti ada amalan yang lain itu dibaca setelah subuh. Meninggal sebelum asar. Meninggal sebelum asar, tapi sudah baca itu. Walaupun mungkin, ampun maaf, kalau kita nggak mampu ya, kadang mampu atau enggak itu tergantung sebenarnya. Tergantung. Ada orang tuh bisa wirid, ada orang yang nggak bisa wirid. Yang bisa wirid baca, yang nggak bisa wirid ambil fadilah yang bisa diambil daripada wirid sebagian tadi. Ini termasuk. Kalau nggak bisa baca wirdul latif, baca istighfarnya. Wirdul latif itu panjang, kalau pian kada hafal itu mungkin 20 menit 30 menit baru selesai wirdul latif. Tapi kalau nggak mampu baca wirdul latif, baca istighfar ini setelah subuh, karena manfaatnya ini sahih ya, hadisnya sahih, bisa diambil ibrah, bisa diambil pegangan, jaminan bahasa kita, bisa dijadikan jaminan. Karena ini bukan hadis dhaif, hadis sahih itu hadis yang kuat, jika diamalkan ya dipastikan sudah dapat fadilahnya. Illa bidzon, kalau orang masih ada prasangka, iyakah, benarkah, tidakkah, itu masih pertanyaan, syak, masih ragu dengan amalan tersebut. Tapi di sini Nabi menegaskan, man qalaha, siapa orang yang berkata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih, daripada doa itu tadi, minan nahari muwaqqinan, di siang hari dalam keadaan yakin, biha, dengan kalimat tadi, famata min yaumihi, kemudian meninggal di hari itu, qabla an yumsiya, sebelum masuk waktu sore, sebelum mau maghrib ini mati di hari itu misal, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk golongan daripada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Itu kalau pagi baca, mau malam meninggal, paginya baca, sorenya meninggal. Tapi kalau misalnya diberikan oleh Allah masih umur yang panjang, mau masuk maghrib, wirid asar, jangan ditinggal ini. Wirid asar, habis sholat asar kan biasanya nyantai itu, dari gawian. Nah, wirid ini ambil sekali, supaya nutupi tadi. Kalau sorenya mengamalkan, niscaya malamnya akan mendapat lindungan ini. Wa man qalaha, siapa orang minal laili, di malam harinya, wa huwa muwaqqinun biha, meyakini dengan kalimat tadi, mengamalkan itu tadi, maksud waktu maghrib atau waktu asar. Karena maghrib juga bisa kita baca sebenarnya, maghrib bisa, asar bisa, terserah mau asar atau maghrib, yang penting dibaca, jangan ditinggal. Famata qabla an yasbuha, kemudian ternyata bacanya maghrib atau bacanya asar belum waktu subuh meninggal. Maghrib baca misal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu kemudian meninggal jam 12, belum subuh tuh. Meninggal jam 2 belum subuh. Meninggal jam 3 lebih, jam 4 lebih 30, sudah masuk itu. Tapi kan belum adzan misal, atau belum sempat mengerjakan sholat tapi meninggal dunia. Nah, ini jaminannya dengan catatan yakin itu tadi, fahuwa min ahlil jannah, siapa orang yang mengamalkan sayyidul istighfar itu di malam hari, maka dia meninggal dunia kalau belum mendapati waktu subuh, termasuk min ahlil jannah, termasuk daripada orang-orang yang dilonggolongkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada sayyidul istighfar dengan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian daripada hukama, alim ulama kita, sebagian daripada ahli hikmah juga mengatakan sebenarnya wirid, amalan-amalan ini semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak. Semua amalan apapun itu, yang kecil tadi sebagaimana yang kita sebutkan, astaghfirullah innahu kana ghaffara, itu manfaat, walaupun mungkin sayyidul istighfar nggak diamalkan. Dan lebih baik lagi sayyidul istighfar diamalkan, yang kecil istighfar itu tadi pun diamalkan. Yang jadi masalah itu kita tahu
kita paham, kita ingat, tapi kada diamalkan. Baya datang, mendengarkan, pulang, dilupakan. Ini yang jadi muskilah, yang jadi problem masalah. Yang mana pada inti majelis taklim itu sebenarnya kita ingin meraih ilmu, bukan untuk guyonan. Nah, ini kan banyak nih muskil sekarang ini. Oh, mending jual dodol es teh daripada jual agama. Nah, ini kalimat yang sekarang justru menjadi bombardir bagi kita akan memberikan contoh yang lebih signifikan kepada masyarakat. Tidak semua daripada dai, penceramah, ustadz, kiai yang modelannya seperti itu lah. Jangan dihantam berat, oh berarti semua ustadz kayak itu kelakuan lah. Dari situ kita bisa ambil pelajaran hikmah yang sangat luar biasa. Kita punya guru, dedikasi dalam membelajar, ya, dalam belajar mengajar usyid sangat luar biasa. Termasuk kita punya guru Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, itu mungkin adik kelas ya daripada Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Itu kalau kita ngelihat cuplikan ulama-ulama kita yang dulu dengan sekarang, oh beda jauh. Panjenengan mungkin kenal dengan majelis Rasulullah ya. Kalau di sini majelis Rasulullah ya tahu kita siapa yang megang, tapi pusatnya di Jakarta. Dulu beliau, Allah yarham, sudah meninggal dunia, itu Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Beliau punya dedikasi dalam belajar dan mengajar. Dalam keadaan sakit pun tetap untuk bisa mengajar. Dalam keadaan sakit pun harus bisa tetap mengajar. Dalam beberapa kesempatan beliau dalam keadaan di kursi roda itu tetap datang ke majelis Rasulullah. Ada terakhir kali beliau pakai spring bed aja lagi, tapi tetap dihadirkan ke atas panggung untuk menyampaikan beberapa kalimat hikmah untuk mengajarkan daripada umat tentang kebaikan. Kita punya guru seperti itu juga. Dalam keadaan sakit jangan ada alasan untuk meninggalkan majelis, kecuali dari majelis tadi meliburkan. Dari majelis tadi ada problematika, jangan kita maksa. Kayak ini nih, hari ini kalau nggak ikut sholat maghrib berjamaah tadi, bingung cari obat. Ini obat harus diminum, tapi waktunya mepet dengan majelis. Jadi tak tinggal datang ke sini. Ini dalam keadaan sakit, makanya tumben pakai rida ini. Biasanya pakai abwa, pakai sandaran itu, duduk itu. Itu dia dedikasi dari seorang guru. Jangan pernah meninggalkan taklim karena sebab sakit lah. Karena dalam sakit itu kalau diniati syifa, diniati obat, itu lebih daripada obat yang biasanya kita minum. Kita mau makan obat, minum obat, kalau itu ditinggal tidak jadi masalah. Tapi ketika ngajar diniati untuk obat, maka itu obat paling bagus, obat paling baik. Kenapa? Karena yang memberikan obat di atas dunia bukan obat-obatan, itu perantara itu. Jangan minum paracetamol supaya sehat, itu perantara. Lek dulu nggak ada paracetamol, Pak. Makan apa jenengan dulu? Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu pernah loro untu. Tahu loro untu? Sakit gigi, kemudian datang kepada Allah. Curhat loro untu, ya Allah kan. Termasuk Nabi Musa itu kalimullah, bisa berbicara dengan Allah, mengatakan, ya Allah saya sakit gigi, apa obatnya iki? Minum patani dah. Itu enggak ono obat biyen itu, enggak ono. Yang kayak sekarang kita paracetamol, paratusin segala macam, hafal sedih itu obatnya mesti dikongkon iku mau ya. Karena obat-obatan biyen. Datang Nabi Musa kepada Allah mengadukan, ini sakit gigi loro untu ini, mari disiniin sakit gigi, apa obatnya ya Rabb? Allah langsung mengatakan, khudhil hashisha al-falaniyah, ambil rerumputan yang ada di sekitaran kamu kemudian makan. Gelem Pak, anak ngomong sama dokter, dok obat sakit gigi ya Pak, ambil lo tanah itu masukkan ke mulut. Percaya aja dengan. Tapi ini yang ngomong Allah loh. Allah mengatakan, ya Musa kamu sakit gigi, ya khudhil hasisah al-falaniyah, ambil rerumputan masukkan ke gigi kamu. Protes nggak Nabi Musa ketika Allah mengatakan hal seperti itu? Lah, na'am. Jawaban Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Allah, ya saya ambil. Diambil rerumputan sekitar
Nabi Musa ketika itu diambil, ditaruh di giginya. Fuj'atan, seketika itu sembuh. Yang ngongkon Tuhan, yang nyuruh Allah. Ambil rumput, masukkan ke gigi, fuj'atan, sehat. Ketika itu langsung sehat. Kemudian beberapa waktu yang lama sakit gigi lagi. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Sakit yang kedua karena obatnya kan sudah tahu. Nabi Musa tadi kan sakit yang pertama, apa yang diambil? Rumput, sekitaran rumput di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah. Di mana Nabi Musa berbicara, di sekitaran situ juga rumputnya. Khudhil hasisa al-falaniyah, diambil, dimakan, sembuh. Kemudian datang lagi sakitnya. Lantas kalau sudah tahu obatnya, kira-kira ngongkon minta ke Allah lagi atau langsung ambil? Langsung ambil, langsung beli. Itu kan manusia tuh. Nah, manusiawi juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa nggak mau ngerepot Allah, nggak mau ngerepotkan Allah. Tapi diskusi yang dulu itu pernah terjadi, kalau sakit gigi makan rumput ini. Datang ke tempat itu, nggak ngomong sama Allah, diambil rumput tadi, dimasukkan, tambah loro. Iya, ini cerita asli. Yang pertama, dia mintanya ke siapa? Allah, menyandarkan kepada Allah, minta kesembuhan dari Allah, memintakan daripada obat kepada Allah. Allah yang menyembuhkan walaupun dengan apapun yang disuruh Allah. Tapi yang kedua, dia bersandar kepada apa? Kepada rumput, bukan kepada Allah. Karena dia yakin rumput ini tadi yang menyembuhkan. Nah, maka dari itu sekarang ada seorang guru misalnya tetap sakit hadir, minta duit tok ya. Kok sakit masih sempet nadir itu, sempet ngajar itu kan, mending istirahat lah. Dedikasi untuk belajar dan mengajar itu nggak ada alasan sakit tuh, nggak ada. Karena sakit yang dialami oleh orang yang menyampaikan ilmu dan mempelajari ilmu adalah syifaan, obat bagi seorang yang menyampaikan. Itu adalah dedikasi seorang pelajar dan mengajar. Jadi kalau panjenengan juga sakit, jangan istirahat. Kalau sakit diniati hadir majelis taklim, sembuh. Cuman niatnya, yakinnya itu kemana? Sembuh karena sebab kawan ada kah? Atau karena Allah yang menyembuhkan? Sama kata Nabi Musa tadi. Itu tadi rumput karena sebab Allah yang memberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua, yakinnya bukan karena Allah tapi karena serumput itu tadi. Seperti itu juga kita di atas dunia, tergantung niat seberataan, tergantung niat yang kita inginkan. Maka dari itu, yaitu tadi, obat cuman perantara. Tapi cuman dalam hal ini jangan tinggalkan juga wasilah itu tadi. Kalau bisa mampu minum obat, minum, kalau enggak ya tinggalkan, tapi dengan apa yang kita kerjakan diniati untuk sembuh. Sama nih, menuntut ilmu diniatkan untuk sembuh. Istighfar, wirid itu bermanfaat bagi kita semua, tapi bisa jadi lam yantafi', tidak bermanfaat. Kapan? Nah, ini disebutkan daripada kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Al-Imam Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Nah, ada sebagian daripada hukama ahli hikmah mengatakan, man amila sab'ah duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Seseorang yang beramal dengan 7 amalan ini kemudian tidak dibarengi dengan 7 amal yang lain, maka semua ini tidak bermanfaat. Termasuk yang akan kita bahas yaitu istighfar tadi. Istighfar yang sirahnya sedikit atau sayyidul istighfar yang sirahnya tadi yang lumayan panjang. Kita tahu amalan tersebut, kita tahu fadilahnya, tapi nggak diamalkan, maka ini yantafi', lam yantafi', tidak bermanfaat. Sekalipun hafal, tapi nggak diamalkan, percuma ya, percuma. Man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' biha bima ya'mal. Seorang yang mengamalkan 7 perkara ini tidak dibarengi dengan 7 amalan yang lain, maka tidak akan bermanfaat amal-amal yang mereka lakukan tadi. Awaluha, yang pertama, an ya'mala bil khawfi dunal hidri, beramal karena sebab takut kepada Allah. Ada orang ibadah
takutnya kepada Allah, tapi dunal hadri, nggak ada waspada dengan sesuatu yang haram. Contoh disebutkan langsung oleh muallifnya dalam kitab tersebut, yakni yaqul, ada orang ngomong seperti ini akhafu azabullah, sesungguhnya aku takut azabullah, takut kepada Allah. Ada orang ngomong gini, ya Allah takutnya ulun lawan pian, ya Allah saya takut dengan azabmu ya Allah. Wala yahdharu minad dzunub fala yantafi'u dzalika qawlu syai', tapi enggak takut dengan dosa. Ya Allah saya takut dengan neraka, tapi yo meso-meso. Ya Allah takutnya saya dengan siksa api neraka, tapi apa? Ghibah. Niku kan dosa. Kemudian takut kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya tapi tetap main judi, ya tetap maksiat. Itu takut, kemudian nggak ada waspadanya dengan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, ini lain tafi, tidak bermanfaat. Ya jauh orang itu sudah melakukan pahala plus lagi dosa, ya jatuhnya seri. Apa seri niku? Ya kosong-kosong. Ya, dapat kebaikan plus dapat keburukan. Ya, seimbang bahasa kita orang. Ya. Nah, sia-sia. Tapi kalau ada orang tuh yang sia-sia itu udah beramal banyak, ya kemudian tuntutannya juga banyak di akhirat. Itu namanya al-muflisun, orang yang bangkrut. Kemudian yang kedua, wathani an ya'mala birraja'i dunat talab. Orang beramal mengharap ridhonya Allah tapi tidak menuntut amal tersebut. Ada orang berharap, ya Allah kasihani saya, ya Allah ridhoi saya, tapi nggak ada sama sekali tulab, pencarian, harapan yang diinginkan, tidak ada prakteknya, tuh nggak ada. Contoh seperti ini, yakni yaqulu inni arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil amali salihah lam yantafi'u maqalatuhu syai'an. Ada orang ngomong seperti ini, ya Allah pengen saya dapat pahala ini, pengen dapat banyak ganjaran pahala dari engkau, tapi enggak beramal soleh, sodakoh toh jarang, ya ibadah yo sering bolong, tapi mengharap ya Allah is kongkonan cara ini apa bahasa analogi ini yo wong lapar ya Allah minta jaluk makan ya, tapi enggak bergerak blas. Dek kasur tok, ya Allah mau makan, tapi nggak ada sama sekali cara untuk mendapatkan makanan tadi. Yus ente nggak ono dapat, kecuali jenengan bos, kecuali jenengan apa bos, jenengan di kursi, ya Allah loro entu iki deh. Kene ambil no makan, diambil no, tapi jenengan duduk bos, iku yang jadi angel iku. Ya. Nah, itu derajat wali sama gambarnya seperti itu. Kalau kita yang awam, tidak bisa kita mengongkon, ya Allah minta nasi goreng dar langsung ono, kak iso. Tapi lek wali Allah iso. Caranya yaitu tadi, ya Allah ar-raja, saya berharap. Karena walinya Allah, akhirnya apa? Malaikat turun ngasih makan. Contoh Nabi Daud alaihissalatu wassalam itu ya kawannya, ya, kawan karib. Kalau Nabi Muhammad kan karibnya malaikat Jibril, Nabi Daud itu karibnya malaikat Israel penjambut nyawa. Itu malaikat Israel saking bertemannya dengan Nabi Daud, setiap hari sebelum subuh atau ba'da subuh itu selalu ngantar makanan. Bayangkan Mbak, kalau Israel itu ngelihatkan tampak malaikatnya pingsan duluan gitu orangnya. Tapi kongkonannya koncone Nabi Daud. Apa alasannya? Nabi Daud kekasih Allah. Lah kita sering setiap hari gitu didatangi malaikat Israel, cuman nggak ngeroso niku lek ngeroso yo mati duluan. Tapi karena ini cuman diintai aja, bahasa kita itu diintip sama malaikat Israel 73 kali sehari. Kita dilihat dengan malaikat Israel, di absen bahasanya. Sudah waktunya durung pindah manehnya. Kok dilihat belum 73. Lek iku ison delok mati hari itu, Pak. Tapi karena ya kita ini mustatir, ya, dilindungi mata kita ini dari sesuatu yang gaib, bukan karena sebab kita ini wali, tapi karena kebanyakan khilaf yang kita lakukan. Nabi Daud itu kekasih Allah,
Yo iso ndelok malaikat Israel. Kenapa ya? Ya kekasih Allah jelas hanya saja, tapi Allah memberikan gambaran ke malaikat Israel berupa bukan rupa aslinya. Jadi bisa menemani daripada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Tayyib. Ada orang mengharap pahala dari Allah tapi tidak menuntut amal baik, maka ini lam tanfa'uhu maqalatuhu syai'an, tidak bermanfaat kalimat seperti ini. Ini sama mau mati husnul khotimah, mau jadi ahlul jannah tapi enggak wirid, ya percuma. Kita punya guru mengatakan man laisal wirid fahuwa qirid. Siapa yang tidak punya wirid kayak warik. Tahu warik kan? Warik itu bahasa Banjar. Warik itu monyet. Kalau warik bahasa Arab pantat. Warikun bahasa Banjar itu monyet. Warikun fil lughatil arabiyah yaitu pantat. Jadi jangan kebalik. Ketika nanti ke umroh ke haji kan ngelihat monyet, jangan sebut wah warik. Orang Arab tersinggung. Orang Arab aja kenapa menyambat burit. Karena kita di sini Banjar, kalau monyet disebut warik. Tapi kalau orang Arab nyebut monyet, nyebut pantat, itu bahasa Arab. Ya bahasa Arabnya pantat itu warik. Cuman kan bahasa Banjar warik monyet. Kalau wariknya bahasa Arab pantat. Ya, itu bahasa tuh bagian daripada dakwah juga kita. Kalau salah bahasa jadi muskil, jadi masalah. Maka dari itu nih ada wirid. Siapa orang yang tidak punya wirid maka seperti monyet. Pernah ketemu monyet Pak ya? Pernah ketemu monyet? Banyak. Monyet. Anda tidak pernah sih monyet. Oh iya pernah. Monyet itu lek panjenengan kasih makanan ya, diambil dia pulang. Jarang kalau yang di mana? Kebun binatang mungkin masih jinak mungkin. Kalau yang liar itu jenengan kasih wala kalam wala salam pulang langsung, ambil makanan pulang, pulang. Justru kadang kalau kita kasih makanan kita ambil marah dia, betul enggak? Ada orang sholat ibadah laisa wirid, nggak ada wirid sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi amin alhamdulillah rabbil alamin, bulik pulang. Mbah opo yang dikerjakan pokoknya wallahu a'lam. Nggak wirid sama sekali, belas nggak wirid. Maka ini peribahasanya seperti kirit monyet itu udah dapat rezeki dia nggak ingat lagi, sudah ambil pulang. Justru diambil kurang, ngambil lagi, nyokot lagi deh. Kita paksa, dia yang marah. Ya, sama ada sifatnya manusia. Mereka minta rezeki, mereka minta panjang umur, mereka minta anak, minta ini segala macam. Wiridnya ndak ono blas. Mintanya banyak tapi timbal baliknya tak ada. Itu bagaimana ceritanya? Maka dari itu tidak bermanfaat seseorang yang meminta kepada Allah tapi tidak ada timbal baliknya kepada Allah. Timbal balik kepada Allah apa? Dua. At-ta'zimu lillahi ta'ala fi ibadatil maktubah atau syafaqatu li khalqihi. Ibadah kepada Allah yang pertama mengagungkan Allah dengan aktivitas ibadah yang wajib yang sudah kita ketahui, itu ibadah kepada Allah yang hablum minallah itu tadi. Kemudian ibadah yang kedua yaitu menghargai kasih sayang, tenggang rasa, kepedulian kepada seluruh makhluk. Itu ibadah kita yang kedua yaitu hablu minan nas. Dua-duanya ibadah yang baik. Maka kalau ingin berharap kepada Allah jangan tinggalkan dua perkara ini. Man taraka ahadahuma, siapa orang yang meninggalkan salah satu dari dua perkara ini, entah meninggalkan hablu minallah, fokus ke hablu minan nas, atau fokus ke hablu minan nas tidak fokus kepada hablu minallah, maka orang yang meninggalkan salah satu perkara ini, jadi kayak apa solusinya? Ya kerjakan walaupun nggak optimal. Yang hablu minallah kerjakan, hablu minan nas kerjakan. Kalau ditinggal salah satunya, entah menggawi ini ditinggal ini, atau ngerjakan ini meninggalkan ini,
maka orang seperti ini faulaika minal muflisun. Orang ini adalah orang yang bangkrut. Sudah kita jelaskan ini? Sudah kita jelaskan? Nah, banyak ibadah, ternyata nanti pas dia meluk kiamah ada yang nuntut. Dulu dia berkelakuan ini, ya Allah, dia dulu caci saya ini, caci itu, caci segala macam. Habis entek ibadahnya kepada Allah, tuntutan dengan masyarakat masih banyak. Atau dalam segi interaksi sosial bagus, tapi sholatnya bolong, puasanya nggak ono, ibadah haji mampu, umroh mampu, duit banyak nggak sodakoh, nggak iso. Tuntutannya bukan dari masyarakat, tuntutannya dari Allah. Kamu dapat rezeki, dapat nikmat, dapat segala macam dari saya, ibadahmu cuma fokus kepada manusia, ini keliru juga. Maka dari itu imbang, hablu minallah wa hablu minan nas. Ini kalau mau raja, mau berharap kepada Allah, timbal baliknya harus ada. Tayyib. Yang ketiga, wa thalithu, dan yang ketiga, bin niyati dunal qasdi, yakni yanwi biqalbihi an ya'mala bit ta'at wal khairat wa la yaqsudu bi nafsihi lam tantafi' niyatuhu syai'an. Yang ketiga, ada orang sudah niat tapi enggak dikerjakan. Ya Allah, saya hari ini mau sedekah ini. Saya hari ini mau beramal baik ini. Hari ini ada majelis taklim, ya Allah, saya mau hadir majelis taklim. Tapi ya ono motor, ya, badannya sehat, bensin ada, nggak dimarahi bini, makanan ada. Wis males tapi. Ya, mau berangkat, engko ayo wes 2 minggu yang akan datang. Ustadznya sehat aja insyaallah. Nanti 2 minggu yang kemudian nanti. Nanti akhirnya nggak jadi. Niatnya ada tapi nggak diamalkan. Adalah yang ini tidak manfaat. Kata orang itu azam aja ini. Apa? Cita-cita, keinginan tapi enggak tersampai. Ini azam ini. Lam yantafi, tidak bermanfaat. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh tapi ada darurahnya. Nah, ini berbeda. Ada orang niat tanpa hambatan, ada orang niat yang hambatan, itu beda. Ada orang niat tapi ada hambatan, itu masih dicatat amal baiknya. Tapi ada orang niat nggak ada hambatan, tetap nggak datang. Wah, ini nggak manfaat. Ya kayak tadi contohnya, mau hadir majelis taklim, ya motor ada, jalan enak, nggak hujan, segala macam, nggak sakit. Tapi ya dalam hatinya, ono niat nanti wes ya, taap nih, capek ini, malas. 2 minggu lagi. Akhirnya 2 minggu setannya balik lagi. Ku wes. Masih ono waktu. Engko libur mana libur. Seperti itu sudah. Godaan nggak mesti godaan. Ada kalau sudah niat langsung ya, niat sabitkan langsung amalkan. Wa illa kalau ada hambatan mau hadir majelis hujan. Lek hujan engko mudaratnya sakit. Mudaratnya mungkin baju basah, walaupun mungkin dekat masjid bisa pakai payung, tapi nggak kuat dengan suasana itu, nggak dituntut untuk hal niat tadi dikerjakan. Tetap dapat pahalanya karena ada darurah itu tadi, hal yang menghambat itu tadi, tetap dapat pahala mungkin hanya setengah dari apa yang dia harapkan. Tayyib. Warabi, yang keempat, bidduai dunal juhdi. Ada orang doa tapi enggak jihad, enggak bersungguh-sungguh. Ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, sehatkan badan saya. Panjangkan umur saya berarti harus diimbangi dengan kesehatan diri. Jangan minta panjang umur tapi mancing di ladang buaya, mencari mati itu. Kemudian pengen apa? Panjang umur. Pengen sehat, jaga kesehatan, jangan begadang. Dan ada salah satu kita pernah dengar itu Dokter Tirta itu ngomongnya, kalau orang nggak tidur malam itu, maka reinkarnasi dalam tubuh ini akan memperhambat pertumbuhan tubuh. Maka nanti ibu bapak yang sering begadang, padahal umurnya masih muda, umur 30, 40 sebenarnya masih muda, itu masih sigar. Tapi ada umur 30 itu wis tuwek mukanya, wis apa keriput irengnya, wis ndak karuan, umur masih 30, 35. Itu kenapa? Penghambatan reinkarnasi kulit gitu, karena tidak istirahat di malam hari. Maka ada tuh pepatah
Roma Irama mengatakannya, begadang jangan begadang, itu dengar no. Nasihat itu Pak, duduk lagu tok itu nasihat. Kalau tiada artinya begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Apa perlunya itu? Lek ndono perlu tinggal no. Lek ada perlunya, apa perlunya? Ibadah, jalan terus. Lek ibadah nggak ono, cuman nanti kan ada ibadah itu perlu istirahat juga. Makanya ada tidur qailullah Pak. Jangan mau tahu tidur qailullah itu tidur yang efektif untuk membangunkan kita di subuh hari. Jangan mau enak sholat subuh ya, habis deh ya. Qailullah ini saya jelaskan tidur qailullah. Qailullah ini tidur yang produktif, tidur yang sedikit, cuman efeknya nanti akan mempermudah kita bangun subuh atau sebelum subuh. Seperempat waktu subuh itu kita sudah bangun biasanya kalau melaksanakan tidur ini. Kapan tidur itu namanya tidur qailullah? Tidur qailullah itu di antara jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi tidurnya startnya jam 10, bangun jam 11 atau jam 12 atau setelah zuhur tapi ada jamaah. Jangan nanti sholat zuhur lewat nggak ada jamaah, sholat sendiri nggak dapat jamaah. Jadi kalau kita dulu di pondok pesantren itu kalau tidur qailullah jam 10 sudah istirahat, taklim nggak ada, jam 11 istirahat, jam 12 orang azan baru sholat taklim sampai jam 5 sore. Jam 5 sore istirahat, nanti jam 10 malam baru istirahat. Jadi setelah zuhur nggak tidur lagi. Jam habis zuhur nggak tidur, jam 10 jam 11 tidur, dah jam 1 sampai subuh jam 6 nggak tidur lagi. Jadi tidur tuh cuma 2 kali. Qailullah jam 10 sampai jam 1, kemudian tidur lagi malam jam 10 sampai jam 1. Maka dulu anak-anak santri itu kurus-kurus. Kenapa sekarang ustadz-ustadznya ketika sudah sekolah gemuk-gemuk? Yaitu tidur qailullahnya jarang. Ya, tidur qailullahnya jarang karena jam 10 nanti ibu-ibu pengajian. Ya, nanti jam 10 ada orang selamatan, khitanan. Jadi nggak sempat tidur, acara. Kemudian datang acara nggak bisa kita nolak makanan karena orang sudah menyediakan. Lek makan tempat ini, kok makan di situ lagi, akeh yang dimakan, nggak iso nolak gitu orang. Ya, lek nolak sakit hati yang membuat makanan. Nah itu sudah ya konsekuensi menjadi dai, penceramah dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan Allah ridhoi segala apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita alami pada malam hari ini diridhoi oleh Allah, dan amalan-amalan ini bisa mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat, insyaallah akan melanjutkan kembali apa 7 perkara